Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi rekan-rekan yang saat ini sudah on di YouTube ya untuk pembelajaran asinkronus maya di mata kuliah media pembelajaran geografi bersama Bapak Dr. Iman Hilman, MPD, dan Bu Mega Praniningsi, MPD. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu, gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, saya berharap juga semakin semangat dalam pembelajaran daringnya. Di pertemuan ketiga ini ya, ini kebetulan pertemuan ketiga yang saya berharap masih awal gini ya. Nah, tapi juga meskipun nanti sudah bertambah ke pertengahan dan akhir, saya berharap semangatnya juga masih tetap terjaga atau dijaga. Ya, baik, untuk pertemuan ketiga ini kita akan coba membahas materi yang sebenarnya masih dasar. Nah, materi ini saya sajikan dalam bentuk video yang saya upload di YouTube ini ya. Nah, dengan beberapa hal nanti yang harus Anda perhatikan ketika menyaksikan materi melalui video ini. Yang pertama, nah saya berharap Anda menyaksikan video ini dengan runtut ya, karena apa? Karena nanti saya berharap ada respon dari komunikasi yang saya bangun melalui video ini. Nah, respon Anda itu nanti perlu dimunculkan. Di mana kira-kira dimunculkannya? Dimunculkannya adalah di kolom komentar di YouTube. Nah, ketika ada respon dari Anda, ya, dari stimulus pertanyaan yang saya sampaikan kira-kira di sela-sela video itu ya, dalam menjelaskan materi yang ada dalam PowerPoint ini. Nah, saya berharap Anda meresponnya di kolom komentar YouTube dengan format. Nah, ini perlu diperhatikan format respon Anda nanti yang Anda tulis di kolom komentar YouTube adalah nama, kemudian spasi NPM ya, nama spasi NPM dan kelas ya, nama spasi NPM spasi kelas spasi respon atau jawaban Anda. Nah, itu. Jadi nama, kemudian spasi NPM, spasi kelas, dan spasi respon atau jawaban Anda dari pertanyaan atau sesuatu yang saya sampaikan nanti untuk direspon ya. Oke, baik. Nah, itu terkait dengan tata cara perkuliahan asinkronus dengan melihat atau menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa ya di hakikat media pembelajaran. Oke, penasaran? Kita next ke slide berikutnya. Oke, baik. Nah, ini capaian pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita nanti. Anda nantinya itu dapat memahami atau dapat secara kognitif itu mempelajari apa. Yang pertama, kita akan bicara tentang apa sih media pembelajaran menurut para ahli itu ya. Nanti ada 3 ahli yang mungkin akan menjadi pelengkap ya nanti untuk memahamkan Anda terkait dengan media. Nah, ternyata selain media itu juga ada beberapa istilah lain yang juga berasal dari media. Maka kita nanti juga akan
bicara tentang kategori media pembelajaran dan juga sumber belajar, sehingga nanti kita tidak bingung dan bisa membedakan antara kategori media pembelajaran dan sumber belajar. Kemudian yang ketiga, kita bicara ciri-ciri media. Nah, ciri-ciri media ini nanti apa yang ada di dalam media itu karakteristiknya yang bisa mengidentikan dirinya sebagai media. Oke. Yang terakhir adalah prinsip penggunaan ataupun pemilihan media pembelajaran. Nah, sehingga nanti kita bicara prinsip ini, kita bisa menentukan, oh saya perlu menggunakan media ini yang cocok dengan materi atau tujuan pembelajaran apa. Nah, itu. Ini yang diharapkan nantinya bisa Anda pahami, yang kemudian secara kognitif ini dikembangkan lebih lanjut ketika nanti pembelajaran mandiri berlangsung. Oke. Next, kita akan coba bahas satu per satu. Sebelum masuk ke pembahasan poin 1 sampai 4 ya, saya ingin tanya dulu nih ke Anda. Nah, ini ya, mulai pertanyaan nih. Langsung nanti ditulis di kolom chat atau kolom komentar yang ada di kolom komentar di YouTube. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya pengen tahu dulu. Ini juga sebenarnya sudah ada spoilernya di pertemuan sebelumnya. Kira-kira kenapa kita membahas media pembelajaran? Apa pentingnya? Nah, kalau nggak penting ngapain dibahas gitu kan? Oke, sekarang coba Anda tuliskan di kolom komentar dengan format tadi ya, nama, NPM, kemudian kelas, dan responnya apa. Nah, responnya terkait dengan pertanyaan, kenapa perlu membahas media pembelajaran? Saya berikan waktu sekitar 1-2 menit. Gak usah yang panjang lah ya, yang singkat saja tapi itu mengena, alasan yang mengena. Silakan yuk, 1-2 menit. Nah, oke. Kenapa ya kira-kira kita harus membahas materi ini? Kalau misalkan gak penting ya ngapain kita bahas gitu kan ya. Nah, dan sebenarnya sudah ada spoilernya di pertemuan sebelumnya. Bukan spoiler ya, tuh kita bisa tahu, Anda bisa cari tahu di pertemuan sebelumnya tuh kita bicara apa. Ini adalah bagian dari alasan terkait dengan ini. Oke, masih ada waktu 1 menit lagi. Saya tunggu kira-kira respon Anda seperti apa. Nanti akan coba saya feedback. Saya akan feedback ya, ketika nanti setelah pembelajaran ini akan saya feedback. Pengen tahu nih komentar Anda terkait dengan alasan ini apa. Nah, oke, gimana nih kira-kira? Oke, sip. Waktunya sudah habis ya, 2 menitan. Nanti akan coba saya baca. Nah, sekarang coba di cross check. Kira-kira jawaban Anda sesuai nggak dengan yang saya tampilkan? Nah, oke. Pertemuan sebelumnya Anda sudah mendapatkan ini, tetapi tidak dengan gambaran-gambaran seperti ini, tapi hanya bagan-bagan dengan tulisan-tulisan, ya kan? Nah, sekarang kita coba pelajari dengan tampilan bagan yang lebih menarik dengan gambar, sehingga nanti bisa lebih memudahkan mengingat. Nah, ini loh yang juga terkait dengan media pembelajaran ya. Oke. Kenapa kita belajar media pembelajaran? Ingat ya, media itu kan digunakan dalam pembelajaran ya. Nah, komponen pembelajaran itu ada 5 di sini. Yang pertama, learning goals atau tujuan pembelajaran. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Tujuan ini seperti tadi contohnya ya, capaian pembelajaran di mata kuliah ini apa yang saya munculkan di slide sebelumnya. Nah, itu terkait dengan learning goals atau tujuan pembelajaran. Pinginnya itu nanti siswa itu mau belajar apa sih? Nah, itu. Yang kemudian learning goals ini dimunculkan ya dalam bentuk materi. Materi-materi apa yang nantinya bisa mencapai learning goals tadi atau tujuan pembelajaran. Nah, dengan cara apa materi itu diajarkan?
Menggunakan metode pembelajaran apa? Inquiry kah? Atau metode discovery atau problem based dan sebagainya. Itu Anda sudah pelajari di materi kuliah belajar pembelajaran ya. Nah, jika sudah disiapkan materinya, metodenya, nah terus untuk menyampaikannya ke siswa pakai apa? Nah, disinilah peran media pembelajaran sebagai perantara ya, menyampaikan materi melalui sebuah metode pembelajaran kepada peserta didik yang nantinya ketika dievaluasi, nah learning goals itu melalui materi dan metode yang dilakukan itu bisa tercapai sehingga pembelajaran dikatakan berhasil. Oke ya, nah disinilah kenapa media pembelajaran perlu kita pahami ya, karena dalam hal ini ketika materinya sudah bagus, metodenya sudah bagus, learning goals-nya sesuai gitu ya dengan karakteristik siswa, tetapi ada medianya yang belum tepat sehingga materi sebagus apapun, metode sebagus apapun itu tidak akan menuju ke learning goals yang diinginkan karena ada hal-hal yang belum bisa menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Sehingga ketika dievaluasi learning goals-nya belum tercapai. Biasanya indikatornya learning goals itu terkait dengan penilaian hasil belajar gitu ya. Oke, next. Nah, lalu apa media pembelajaran itu? Nah, kita bicara dulu media itu apa gitu kan nanti ya. Tapi sebelum itu kita ke alasan yang kedua dulu. Kenapa media pembelajaran penting untuk dipelajari? Oke, nah ini dia. Yang sudah kita pelajari sebelumnya juga ada bentuk sistem komunikasi yang kita sudah tahu sebelumnya ketika kita bicara komunikasi itu menyampaikan sesuatu pesan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, perlu adanya media atau saluran untuk penyampaian itu. Nah, ini juga pentingnya kenapa media itu diperlukan sebagai saluran ya, karena dalam penyampaian pesan ke komunikan ya, dari komunikator ke komunikan itu ada banyak gangguan. Nah, sehingga diperlukan saluran yang bisa meminimalisir gangguan tersebut sehingga pesan yang disampaikan oleh komunikator bisa diterima dengan baik oleh komunikan ketika diumpan balikkan atau di cross check ulang oleh komunikator. Nah, pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, ini makanya kenapa butuh saluran atau media yang tepat. Oke, nah lalu apa itu media? Oke, next kita belajar tentang media. Oke. Ya, dalam penyampaian pesan tadi kan diperlukan perantara atau media yang tepat ya. Lalu apa pengertian atau definisi media? Oke, ini media menurut beberapa sumber. Nah, ini saya munculkan dulu ya. Nah, menurut KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan media itu dari kata medium yang artinya perantara atau penghubung. Perantara atau penghubung ya. Jadi yang menghubungkan antara komunikator dengan komunikan tadi. Dalam menyampaikan pesan. Terus yang kedua juga disampaikan oleh Arif S. Sadiman dan kawan-kawan dalam bukunya Media Pendidikan ya. Nah, dikatakan juga hampir sama ya, perantara atau pengantar pesan ini ya, dari pengirim ke penerima pesan. Jadi sama ya, kita bicara tentang pengantara atau perantara. Yang ketiga dari AEC atau Association for Educational Communication and Technology. Ini salah satu
lembaga yang fokus kepada pengembangan teknologi pendidikan gitu ya, dan komunikasi. Menurut AX, nah, media itu segala bentuk yang dipergunakan untuk menyalurkan informasi. Nah, dari ketiga sumber terkait dengan media ini, kita bisa simpulkan ya, media itu adalah perantara, ya kan, penghubung, menghubungkan siapa dengan siapa ya tadi, menghubungkan komunikator dengan komunikan. Komunikator kita bicara di pembelajaran siapa? Pendidik. Komunikan dalam pembelajaran siapa? Peserta didik. Nah, perantara ini menyampaikan apa? Informasi. Informasinya berupa apa kalau dalam pembelajaran? Yaitu media pembelajaran. Oke, dalam hal ini saya berharap kita bicara media ini sudah sedikit lebih ada titik terang ya. Nah, next kita bicara. Lalu kalau media dalam pembelajaran itu posisinya seperti apa dan bagaimana konsepnya media dalam pembelajaran? Oke, next. Nah, media dalam pembelajaran itu berarti media yang dimanfaatkan dalam proses belajar. Nah, atau kita kenal sebagai media instruksional. Ya, jadi ada media yang memang dimanfaatkan dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Ada tiga ahli yang saya ingin munculkan pemikirannya ya kepada rekan-rekan semua terkait dengan konsep media pembelajaran yang nantinya saya berharap rekan-rekan bisa menyimpulkan apa perbedaan yang menonjol dari ketiga konsep para ahli ini. Yang pertama Robert Geek dan Briggs. Nah, terutama Robert Geek ini yang fotonya saya pampang ini ya. Beliau ini adalah ahli desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran yang dihasilkan beragam ya. Mulai dari sebagian besar ini desain pembelajaran yang sifatnya pembelajaran aktif ya. Jadi juga ada ahli yang lain yang terkait dengan desain, tapi beliau ini yang paling legend, istilahnya legend terkait desain pembelajaran. Nah, pendapatnya Ging ini ya tentang media pembelajaran apa? Nah, menurut Ging, media pembelajaran itu segala alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Jadi kata kuncinya di mana? Yuk silakan dicermati ya, meliputi alat yang secara fisik untuk digunakan untuk menyampaikan materi pengajaran. Menurut Geek, alat-alat fisik ini bisa seperti buku, tape recorder, kalau dulu tape recorder ya, atau alat untuk merekam, kemudian kaset, alat untuk yang di dalam tape recorder itu kan ada kaset yang digunakan untuk merekam, kemudian video kamera, video untuk merekam ya, kemudian video recorder, kemudian film slide atau gambar bingkai, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Nah, ini sebagian besar yang dimunculkan adalah alat fisik ya, alat secara physically. Nah, namun berbeda dengan Prof. Yusuf Hadimiyarso, atau biasa kalau Anda di beberapa sumber itu melihat atau biasanya mengenal dengan julukan Miyarso ya, karena kita ambil nama belakang dalam kutipan. Nah, menurut Miyarso, ini kalau Anda kenal, Pak Miyarso ini salah satu ahli teknologi pendidikan ya di Indonesia. Nah, beliau ini, namun sayangnya beliau ini sudah wafat pada tahun 2005 kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, ini ahli teknologi pendidikan yang cukup banyak juga karyanya di bidang pendidikan. Nah, menurut beliau, media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran atau kognitif, perasaan atau afektif,
dan kemauan atau tindakan nanti yang kita munculkan sebagai psikomotor siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Nah, kira-kira apa yang menjadi poin penting di sini ya? Dari yang sebelumnya, dari yang Gig tadi. Gig tadi menyampaikan apa poin pentingnya? Nah, kalau di Miarso ini apa poin pentingnya kira-kira? Yuk, silakan nanti dituliskan ya poin pentingnya ya. Dalam hal ini, kalau kita bisa lihat berbeda sekali ya. Kalau di Gig ini ya pokoknya alatnya saja untuk menyampaikan pesan, sedangkan di Miarso ini lebih diperluas lagi, lebih diperluas dan lebih dispesifikan lagi sebenarnya nih ya, lebih dispesifikan lagi bahwa alat-alat tersebut itu ya tujuannya untuk merangsang tiga kemampuan siswa tadi ya, sehingga mendorong siswa untuk mau belajar ya. Nah, terjadi proses belajar. Nah, selanjutnya ada pemikiran dari Ibrahim dan kawan-kawan. Nah, Ibrahim dan kawan-kawan ini menyampaikan bahwa saya tidak bisa memunculkan fotonya ya, karena mencari sumbernya kurang dapat ya, jadi saya coba tampilkan slide-nya, nanti mungkin selanjutnya jika ada akan saya tampilkan. Ini juga ahli teknologi pendidikan, kalau saya tidak salah ingat ini dari UM Malang ya. Nah, Pak Ibrahim dan kawan-kawan ini menurut beliau media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, hampir sama dengan Gig-nya. Sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira kalau Anda lihat di sini ya, dari mulai Gig, Yusuf, kemudian Ibrahim, ini apa yang menjadi poin penting dari ketiganya? Yang kemudian coba Anda tuliskan di kolom komentar kesimpulan mengenai media pembelajaran dari poin penting yang sudah Anda susun dari masing-masing ahli ini menjadi sebuah kesatuan yang kemudian Anda simpulkan dengan bahasa Anda sendiri. Coba silakan tulis di kolom komentar kesimpulan Anda dari poin-poin penting pengertian media pembelajaran menurut tiga ahli ini apa. Yuk, saya berikan waktu selama kurang lebih 2 menit untuk menuliskan apa kesimpulan tentang media pembelajaran dari tiga ahli ini terkait dengan poin-poin penting yang mereka munculkan. Apa sih media pembelajaran itu? Oke, tadi sudah kita sedikit bahas ya spoilernya. Kalau topik Gig tadi terkait apa, poin pentingnya, Miarso apa, dan Ibrahim apa. Dan ini sebenarnya kalau Anda baca ya runtut, Ibrahim ini sebenarnya menyimpulkan apa yang dikatakan Gig dan Miarso, kemudian ditambahkan oleh beliaunya dengan satu hal yang berbeda. Nah, coba Anda amati, tuliskan poin penting dari tiap ahli dan itu jadikan sebuah kesimpulan dengan bahasa Anda. Silakan. Oke, 2 menit ya, 2 menit. Saya berikan waktu. Nah, ini diketik aja ya di kolom komentar dengan format yang tadi ya. Nama, kemudian NPM, kelas, dan respon Anda atau jawaban Anda apa. Oke, baik. 1 menit lagi. Silahkan coba Anda munculkan ya hasil pemikiran Anda untuk menyimpulkan pengertian media pembelajaran dari tiga ahli ini. Kira-kira apa? Saya pikir dengan penjelasan dan juga dengan tulisan ini bisa ya Anda menyimpulkan apa itu media pembelajaran atau media instruksional. Nah, kenapa tidak disebut sebagai kalau dalam pembelajaran kan arti kata bahasa Inggrisnya learning gitu ya.
Nah, kalau di kita instruksional itu lebih kepada ada tadi ya, ada proses belajar, ada tahapan-tahapan pembelajaran. Oke, baik. Nah, oke, habis ya waktunya, silakan Anda tuliskan. Nanti saya akan coba cek ya setelah pembelajaran ini seperti apa komentar-komentar Anda terkait kesimpulan media pembelajaran ini. Oke, next kita lanjut. Kalau dari kalau dari yang kita lihat ya, nah media pembelajaran kayak begini. Tetapi, nah oke, next ke slide selanjutnya. Nah, dalam pembelajaran ya, kita juga sering loh menemui istilah lain selain media pembelajaran. Nah, ada istilah lain yaitu seperti sumber belajar dan alat peraga. Dua hal ini hampir mirip ya dengan media kalau kita lihat dari dari sekilas gitu ya. Tetapi sebenarnya dua hal ini punya kedudukan yang berbeda dengan media pembelajaran. Lalu apa gitu ya hubungan keduanya dengan media dan mungkin apa perbedaannya gitu ya. Oke, next kita ke slide berikutnya untuk belajar ini. Nah, sebelum Anda nanti menghubungkan dan membedakan, saya coba sampaikan dulu dalam hal ini ada yang nanti bisa Anda untuk gunakan sebagai dasar ya. Ada kategori media, saya ambil menurut Anderson. Kategori media menurut Anderson ini ada dua ya. Nanti ada yang terakhir nanti yang bisa membedakan. Ini ada dua kalau menurut Anderson. Yang ketiga nanti ya terkait dengan sumber belajar tadi. Kategori media menurut Anderson ini ada media pembelajaran atau instructional media yang pertama ini ya. Nah, kalau kita lihat dari pengertian 3 ahli sebelumnya, intinya media pembelajaran itu kan ya alat bantu untuk menyampaikan pesan ya. Nah, contoh nih saya ya, ingin menyampaikan pesan tentang hakikat media pembelajaran. Nah, saya menggunakan media apa? Saya menggunakan slide PowerPoint. Nah, slide PowerPoint ini kemudian saya jelaskan ya, karena tidak secara langsung di kelas, maka saya jelaskan melalui bentuk rekaman video. Maka saya bisa bilang ini media audio karena ada suaranya, dan juga media visual karena ada tampilan slide PowerPoint-nya. Nah, media video ini yang saya buat ini ya, rekaman ini di dalamnya ada materi yang saya jelaskan. Nah, maka video ini saya munculkan sebagai media pembelajaran. Kalau saya contohkan di sini juga ketika kita misalkan menggunakan media bentuk film. Nah, ini ada contoh film home. Kalau yang sudah pernah tahu ya, sudah pernah nonton, tahu nih isinya apa film home ini. Nah, film home ini kalau nggak salah 2010-an ya, atau 2009 sudah ada ya, yang menceritakan tentang dinamika perubahan fenomena yang ada di permukaan bumi akibat kegiatan atau tindakan manusia. Nah, ada banyak materi pembelajaran geografi sebenarnya. Ada yang terkait dengan perubahan iklim yang paling banyak ya, kemudian perubahan flora dan fauna, kemudian perubahan lahan ya, perubahan fungsi lahan dan sebagainya. Nah, di situ ada materi-materi itu yang kemudian dimunculkan, ditampilkan dalam bentuk cerita video dokumenter dalam film home ini. Nah, intinya berarti media alat ini bisa untuk bertujuan untuk menyampaikan pesan tadi atau materi pembelajaran. Lalu alat peraga itu apa? Nah, alat peraga atau di sini kita bisa bantu atau kita bisa artikan ya, dia adalah alat bantu ya. Alat peraga itu sebenarnya alat bantu untuk pembelajaran atau
dikenal dengan istilah instructional aids. Nah, atau alat bantu mengajar atau teaching aids. Nah, yang namanya alat bantu ini kan berarti dia ini ya, alat bantu tadi kan hampir sama kan ya bahasanya dengan media pembelajaran. Tetapi bedanya di sini teaching aids atau instructional aids ini membantu dalam hal apa? Memperjelas materi atau pesan pembelajaran. Nah, kalau media pembelajaran tadi alat bantu penyampai materi pembelajaran, jadi yang utama gitu ya. Intinya media pembelajaran itu yang utama, sedangkan alat peraga atau alat bantu ini adalah yang membantu pendidik atau guru untuk memperjelas agar materi itu bisa disampaikan. Contoh nih, tadi ada film Home. Home itu kan dalam film Home itu kan ada banyak materi. Gimana film Home ini bisa dimunculkan kepada siswa agar materi itu bisa lebih jelas diterima oleh siswa? Kalau sebelumnya ya, sebelum ada pandemi, Anda biasanya di kelas menggunakan LCD proyektor gitu ya. Kemudian ada perlengkapan juga, misalkan dosen atau guru membawa laptop dan sebagainya ya untuk menampilkan atau menayangkan film. Nah, sehingga media film tadi ya atau media video tadi bisa lebih jelas diterima oleh siswa. Nah, itu contohnya LCD proyektor, laptop itu adalah alat bantunya, teaching aids-nya. Sedangkan media yang dimunculkan film Home tadi atau video seperti yang saya sampaikan ini, video pembelajaran ini, itu adalah media pembelajarannya. Bisa dipahami ya bedanya ya. Nah, contoh kalau di sini di gambar ini adalah LCD proyektor ya. Atau bukan LCD proyektor ini OHP. Nah, OHP ini kalau dulu jadul itu pakai ini, zaman jadul dulu ketika saya masih kuliah masih pakai ini yang belum proyektor yang disambungkan oleh laptop dan sebagainya seperti sekarang. Nah, ini masih hitam putih dulu. Nah, ini biasanya ada sebuah materi pembelajaran yang yang ditampilkan. Nah, materi pembelajarannya itu biasanya dimunculkan atau dituliskan di lembar-lembar bukan kertas ya, tapi plastik gitu ya, kayak plastik OHP gitu ya. Kemudian dipasangkan di sini, kemudian dinyalakan dan bisa memproyeksikan ke layar. Jadi bisa memproyeksikan lebih besar ke layar, biasanya ke dinding gitu. Nah, seperti yang Anda lihat di gambaran ini ya, bisa diproyeksikan. Jadi yang plastiknya ditaruh di sini, kemudian dinyalakan. Ini materi yang ada di plastik transparan atau mega transparan ini kemudian bisa muncul di papan ini ya, di papan atau biasanya menggunakan tembok gitu ya. Nah, itu. Nah, OHP ini adalah alat peraga atau alat bantunya. Alat untuk membantu menyampaikan, memperjelas pesan. Nah, itu bisa dibedakan ya berarti ya. Jadi kalau media itu yang utama, yang memang benar-benar pesan itu disampaikan dalam media itu. Sedangkan kalau alat bantu atau alat peraga ini yang memperjelas pesan itu disampaikan. Oke, lalu bagaimana dengan sumber belajar? Oke, sumber belajar ini kita bisa artikan semua sumber yang berfungsi untuk memfasilitasi siswa belajar. Sumber belajar itu berarti segala hal yang bisa memfasilitasi siswa untuk belajar. Apa saja? Bisa banyak, bisa dengan saya, ya, dosen atau guru ya, itu sumber belajar siswa. Tetapi tidak semua dari dosen atau guru, bisa juga dari buku, kemudian bisa dari radio, lingkungan. Nah, ini kan juga alat-alat ya. Tetapi semua ini ya bisa memberikan segala hal informasi atau materi ya yang
tidak hanya bisa menggunakan satu saja, bahkan di lingkungan tempat tinggal kita atau lingkungan sekitar itu juga bisa jadi sumber belajar. Nah, ini yang disebut sebagai sumber belajar. Oke ya. Jadi intinya memfasilitasi siswa untuk belajar. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, rekan-rekan semua, coba rekan-rekan semua tulis di kolom komentar ya. Ini untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, coba Anda sebutkan ya, coba Anda contohkan, coba Anda contohkan yang menjadi media pembelajaran, alat peraga ya, atau alat bantu tadi, dan juga sumber belajar terkait dengan mata pelajaran geografi. Ya, Anda coba sebutkan contoh media pembelajaran, kemudian alat peraga atau alat bantu, dan sumber belajar yang ada dalam atau yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pembelajaran geografi. Kira-kira apa? Yuk, silakan tulis di kolom komentar. Saya berikan waktu sekitar 1-2 menit. Nah, kalau geografi ini kan pembelajarannya bisa dari manapun ya, bisa dari mana-mana ya. Nah, ini pasti sangat banyak sekali sumber belajarnya. Nah, juga medianya bahkan juga bisa bervariasi. Nah, termasuk juga alat peraga itu juga bisa bervariasi. Coba Anda uraikan atau sebutkan ya contoh yang Anda bisa sampaikan. Silakan tulis di kolom komentar dengan format yang tadi, sama nama, NPM, kelas, respon atau jawabannya. Kalau geografi ini sebenarnya sangat bervariasi sekali, bahkan alam atau lingkungan sendiri juga bisa jadi sumber belajar ya. Nah, tapi coba Anda sebutkan contohnya apa gitu ya. Oke, baik, 1 menit lagi, silahkan, masih saya berikan waktu. Tuliskan di kolom komentar tentang contoh 3 hal tadi, yaitu yang pertama terkait dengan media pembelajaran, kemudian alat peraga atau alat bantu pembelajaran, dan yang terakhir sumber belajar. Kira-kira contohnya apa? Oke, baik. Masih ada waktu, saya berikan waktu untuk Anda kurang beberapa detik lagi ya. Ini sangat berarti sekali untuk keaktifan Anda. Saya akan lihat nanti ketika setelah selesai pembelajaran. Oke. Nah, oke, sip. Akan saya periksa nanti ya setelah pembelajaran jawaban-jawaban dari Anda. Sekarang kita lanjut. Sekarang lanjut ke ciri media pembelajaran. Oke, baik. Nah, yang dikatakan media pembelajaran tadi kan alat, apapun itu alat yang bisa menyampaikan pesan atau materi pembelajaran, ya kan? Nah, maka untuk itu media pembelajaran itu ada karakteristik atau ciri-ciri yang melekat di dalam dirinya, sehingga dia bisa disebut sebagai media pembelajaran. Apakah itu? Oke, yang pertama ciri fixative property. Nah, contoh di sini. Apa sih fixative? Nah, fixative itu kemampuan media untuk merekam ya. Nah, ini saya salah ngetik ini 2 kali, merekam. Harusnya merekam ya. Merekam ya, kemudian menyimpan, merekonstruksi, membangun ulang gitu ya, atau mendaur ulang gitu ya, suatu peristiwa atau objek. Nah, kalau kita bicara kemampuan media untuk merekam, menyimpan, membangun ulang sebuah kejadian atau peristiwa, nah itu salah satunya kita bisa contohkan bahwa media itu hasil dari sebuah recording gitu ya. Nah, contoh bisa film, bisa video seperti yang saya tampilkan sekarang gitu kan ya. Nah, ini
bisa foto, bisa rekaman suara atau podcast, misalkan kalau Anda bicara audio gitu ya. Nah, intinya ketika kita bicara fiksatif, dia itu merupakan sebuah hasil rekaman gitu ya, dan rekonstruksi dari sebuah kejadian atau objek gitu ya. Nah, terus ciri yang selanjutnya, nah kalau di fiksatif ini sebelumnya saya ulang lagi, kalau di fiksatif ini contohnya ada film Ice Age ya, tentang continental drift yang kaitannya dengan geografi ya, continental drift ini. Kalau Anda suka lihat film kartun Ice Age ya, yang fiksinya ada, kemudian ilmiahnya juga ada, tapi lebih banyak ada fiksi dan ilmiah nih gabung jadi satu ya. Nah, ini fiksatif property. Oke, next yang selanjutnya adalah manipulatif property. Nah, manipulatif property ini kita artikan dia bisa mentransformasikan sebuah kejadian atau objek yang sebenarnya kejadian atau objek ini tuh terjadi waktunya itu dalam jangka waktu yang lama. Tapi kita pengen tahu jangka waktu yang lama ini kan terjadi perubahan nih. Nah, kita pengen tahu kejadian-kejadian objek ini, kejadian ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama, tapi kita pengen lihat perubahannya, maka itu bisa dipercepat menjadi beberapa menit gitu ya. Nah, maka ini menggunakan biasanya teknik time lapse recording atau menggunakan teknik percepatan percepatan waktu perkembangannya ya. Kalau di geografi kita bisa contohkan di teori continental drift ini ya, atau teori apung benua ini ya. Nah, kalau Anda lihat ini kan dari yang benua Pangea, kemudian pecah Laurasia dan Gondwana, dan sampai yang saat ini. Nah, ini kan sangat lama sekali nih waktu ya, maka butuh yang namanya time lapse ya, digunakan time lapse yaitu dengan percepatan waktu tapi dengan slow motion lah istilahnya gitu ya, sehingga kita bisa tahu nih, oh ternyata perkembangannya, perubahannya seperti ini. Nah itu, nah ini media ini perlu memiliki ciri-ciri seperti ini, salah satunya itu ya. Yang selanjutnya ada distributive property. Nah, apa itu distributive property? Nah, ini saya agak narsis ya, menggunakan contoh milik saya sendiri. Distributive property ini apa sih? Jadi kejadian atau peristiwa, atau kalau kita bicara kejadian peristiwa ini sebenarnya adalah bentuk bentuk bahan pembelajaran ya, atau materi pembelajaran tadi ya. Nah, kejadian atau objek ini diartikan sebagai materi pembelajaran yang bisa ditransformasikan dalam ruang dan waktu yang bersamaan. Dan bahkan kalau saat ini ya, bisa menjangkau pemirsa yang lebih luas dan beragam dengan kecanggihan teknologi saat ini. Nah, yang saya contohkan itu adalah contoh Bu Mega pernah sebelumnya membuat di mata kuliah pengembangan media pembelajaran ya, materi ya sama halnya dengan yang sekarang saya buat seperti ini gitu ya. Nah, ini saya menyampaikan materi ini ya, kemudian saya rekam tadi ya, hasil rekaman ini ada waktu tertentu yang Anda lihat di sini. Nanti kalau misalkan terlalu panjang ya, saya berharap tidak bosan untuk melihatnya, karena tadi saya mencoba juga membangun komunikasi agar tidak begitu monoton ya videonya. Nah itu, nah kejadian atau objek ini dengan cara saya merekam ini ya, ini saya upload ke YouTube. Nah bahkan sampai Anda di tempat tinggal Anda yang jauh dari kampus, Anda bisa melihatnya bahkan bersamaan dengan seluruh kawan-kawan Anda ya kan ya. Nah ini termasuk ciri distributed property, atau media itu bisa disaksikan oleh jangkauan yang sangat luas. Nah itu, nah manipulatif berarti media ini bisa bisa menampilkan kejadian objek yang memiliki kejadian yang memiliki waktu yang singkat, yang sebelumnya itu dia waktunya lama sekali gitu ya, dan bisa direkam, disimpan, dan direkonstruksi lagi di istilahnya kalau lagu itu di recycle lagi gitu ya. Nah ini, coba sekarang, ini yang selanjutnya nih ya, Anda tulis di kolom komentar, coba
berikan contoh ya, satu media pembelajaran geografi ya, tentunya yang belum ada di contoh yang gambar yang ini ya. Coba Anda tuliskan di kolom komentar dengan format yang sebelumnya sudah diberikan. Tuliskan atau beri contoh ya, satu media pembelajaran geografi yang memiliki ciri-ciri ini. Ya nggak harus ketiganya ya, tapi paling tidak ada beberapa ciri itu yang ada di dalam media itu. Coba Anda contohkan media apa untuk materi apa ya, kira-kira ya. Nanti kita lihat, oh dia punya ciri-ciri yang mana. Kalau punya ketiga-tiganya malah lebih bagus, karena itu menjadikan dia media pembelajaran gitu ya. Nah, coba silakan Anda sebutkan ya contoh media pembelajaran yang Anda berikan, oh ini dia punya ciri fiksatif, manipulatif, atau distributif gitu ya. Nah, silakan. Saya berikan waktu beberapa, karena ini mungkin Anda perlu berpikir yang mencari media apa. Tidak apa-apa, tidak perlu takut salah kalau menjawab ya. Jadi jawab sesuai yang Anda pahami. Coba misalkan media apa? Oh, materi tentang awan misalkan. Dulu Anda sudah di materi sebelumnya bicara awan misalkan ya. Oh, materi awan. Pakai media apa ya? Dan ini punya ciri-cirinya seperti apa, terkait dengan fiksatifnya, terkait dengan manipulatifnya, terkait dengan distributifnya. Nah, oke, Anda bisa tuliskan di kolom komentar ya. Satu saja media pembelajaran, dia punya ciri yang mana? Atau mungkin ketiga-tiganya ada. Nah, itu Anda coba munculkan di kolom komentar, oke? Oke, baik. Oke, next. Saya coba ke pembahasan selanjutnya. Nanti akan saya baca komentar-komentar Anda terkait dengan pertanyaan yang barusan. Oke, next. Nah, kita bicara yang terakhir ini ya. Kita bicara prinsip media pembelajaran. Nah, media pembelajaran tadi kita udah bicara tentang cirinya seperti itu. Nah, bagaimana prinsip media pembelajaran? Prinsip di sini saya kaitkan dengan prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Jadi ketika kita mau mengambil atau memanfaatkan media untuk materi tertentu, nah prinsip apa yang harus kita pegang? Prinsip ini berarti komitmen ya, kaitannya dengan seperti apa yang harus kita pegang ketika kita memilih atau menggunakan media. Yang pertama, berarti media ini harus menunjukkan maksud dan tujuannya itu harus jelas dulu. Nah, misalkan Anda mau menjelaskan media ini untuk terkait dengan materi apa, misalkan materi desa kota, atau materi ciri-ciri flora fauna misalkan. Nah, harus tahu dulu, harus jelas dulu tujuan pembelajarannya apa gitu ya. Nah, biasanya terkait dengan media ini tujuan pembelajarannya itu bersifat umum atau khusus. Nah, kemudian lebih khusus lagi, siapa audiensnya? TK, SD, SLTP, SMU, atau kuliah S1, S2, S3. Nah, itu pasti berbeda-beda nanti jenis media atau tipe medianya gitu ya. Nah, apakah tujuannya untuk pembelajaran atau hanya sekedar hiburan? Nah, itu itu perlu ditentukan dulu. Oke, yang kedua, karakteristik media pembelajarannya. Nah, karakteristiknya seperti apa sih? Gitu ya. Punya keunggulannya apa? Cara pembuatan gimana? Cara penggunaannya gimana? Nah, ini harus diperhatikan. Kalau pengen misalkan menampilkan media pembuatan peta dengan ArcGIS, nah tapi Anda nggak tahu cara pembuatan atau cara penggunaannya, maka tidak akan berguna nantinya media itu ya, karena Anda sendiri tidak bisa menampilkannya. Nah, ini harus dipahami karakteristik media seperti ini. Yang ketiga adalah alternatif pilihan. Nah, di sini kaitannya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi itu penting. Kenapa? Karena bisa jadi ya media satu ini cocok untuk satu tujuan pembelajaran ya,
atau satu cocok untuk beberapa gaya belajar siswa gitu ya, tapi belum tentu cocok untuk tujuan dan gaya belajar siswa yang lain. Maka sejumlah media ini kemudian bisa digunakan secara bersamaan nanti untuk bisa membandingkan atau mengkompetisikan media ini seperti apa keunggulan dan kelemahannya. Nah, nanti kaitannya dengan karakteristiknya tadi, kayak. Nah, ini adalah prinsip media pembelajaran yang ada beberapa sih sebenarnya, tapi saya munculkan 3 ya, karena yang paling utama ini. Jadi ya kita harus tahu tujuan kita apa menggunakan media itu. Sama seperti tadi di materi awal yang kita bicara tentang komponen pembelajaran. Nah, itu ya, ada media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oke. Baik. Nah, ini prinsip media pembelajaran yang perlu Anda pahami. Ini menurut Pak Rohmat Rohiyatnya, ini dosen UPI. Nah, yang dikeluarkan tahun 2010 dalam tulisan. Oke, nah selanjutnya, nah ini yang menjadi tugas Anda nih. Kalau selama presentasi ini saya tanya jawab gitu ya, itu sebagai keaktifan ya, melihat komitmen Anda ketika belajar daring menggunakan video di YouTube ini seperti apa. Nanti saya ingin juga mereview, nanti saya lihat bagaimana respon komentar-komentar Anda. Nah, ini untuk tugas. Nah, jadi materinya sekian sampai tadi di prinsip ya, karena kita tujuannya tadi, capaian pembelajaran tadi untuk yang pertama tadi ya, di depan tadi yang sudah saya sampaikan, untuk mempelajari konsep media, kemudian kriteria dan sumber media, kemudian terkait dengan ciri-ciri media, dan terakhir adalah prinsip penggunaan dan pemilihan media, yang nanti sebenarnya materi yang topik keempat tadi, prinsip tadi ya, pemilihan dan penggunaan media, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya lebih detail lagi. Nah, dari yang materi yang sudah Anda pelajari, sudah Anda simak bersama pada pertemuan ini, tugasnya silakan Anda buat resume materi ya, terkait dengan materi pertemuan hari ini, pertemuan ketiga, dan pertemuan sebelumnya, pertemuan minggu lalu ya, pertemuan kedua. Anda buat resume dalam bentuk peta konsep. Nah, Anda tambahi dengan penguatan materi dari berbagai sumber. Nah, ini saya ingin tahu ketika Anda mengkolaborasikan pemahaman sebelumnya dengan yang sekarang, seperti apa ketika dalam peta konsep. Apakah ada penambahan penguatan materi dari sumber lain, ataukah hanya yang saya berikan saja? Nah, kemarin kan minggu lalu kan sempat saya berikan beberapa sumber lagi ya. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk memperdalam. Nah, itu. Terus juga terkait dengan saya tadi, pertanyaan-pertanyaan di pertemuan hari ini tadi, itu juga bisa Anda masukkan ke dalam peta konsep jika dimungkinkan Anda mendapatkan sumber dari sumber yang lain gitu maksudnya. Nah, oke, baik. Nah, pertemuan kali ini mungkin dengan tugas terakhir ini ya. Selanjutnya dikumpulkan di dalam slot tugas, nanti akan saya buatkan ya. Mungkin setelah Anda setelah Anda menyaksikan materi ini, itu ada slot tugas yang sudah saya posting di Google Classroom untuk bisa Anda gunakan untuk mengumpulkan peta konsep yang Anda buat ya, dengan batas waktu yang telah ditentukan. Insya Allah batas waktunya adalah pertemuan minggu depan. Nah, sehingga karena ada waktu seminggu ya, waktunya cukup lama, sehingga saya berharap peta konsepnya ini dilengkapi dengan sumber-sumber penguat yang lainnya yang di luar PowerPoint yang saya berikan. Nah, itu bisa Anda perkuat kembali. Oke, baik. Nah, sekian ya untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak untuk
kehadiran Anda secara asinkronus ya. Nanti akan coba saya review, saya baca lagi komentar-komentar Anda untuk menunjukkan keaktifan Anda dalam pembelajaran asinkronus ya, meskipun tidak langsung tapi Anda bisa berinteraksi atau memberikan respon secara langsung pada saat Anda menyaksikan video pembelajaran ini. Dan saya berharap hasilnya juga tidak hanya sekedar belajar melalui video ini, tapi Anda bisa mengembangkannya dengan sumber belajar yang lain. Sekian dari Bu Mega untuk pertemuan 3 ini. Selamat belajar secara mandiri. Silahkan sampaikan pertanyaan yang belum Anda pahami dari materi ini ya, melalui kolom komentar di video kanal YouTube ini. Nah, insya Allah nanti akan coba saya jawab satu persatu. Nah, oke. Nah, ini mempermudah saya untuk bisa menjawab. Cantumkan pertanyaan dengan format yang sama ya, seperti yang tadi. Formatnya nama, NPM, pertanyaannya apa jika ada pertanyaan. Oke, mungkin itu saja dari Bu Mega. Nah, ini sudah cukup lama ya, hampir 1 jam saya mencoba untuk membangun interaksi meskipun ini asinkronus ya. Dan saya berharap video ini bisa membantu Anda untuk memahami materi hakikat media pembelajaran. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Selamat belajar mandiri sekali lagi, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya, dengan materi media pembelajaran yang lebih spesifik lagi nanti terkait dengan jenis-jenis, manfaat, landasan media pembelajaran dan sebagainya. Nanti Anda lihat materi lengkapnya di RPS Anda. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada yang kurang dari penjelasan atau media yang saya buat. Nah, itu bisa nanti kita komunikasikan di WA grup kita nanti ya. Baik, untuk pertemuan 3 ini saya akhiri penjelasan saya melalui video ini. Tetap semangat semuanya dalam belajar daring dan tetap sehat tentunya ya. Sampai ketemu minggu depan dengan pertemuan tatap muka langsung sinkronus. Saya juga tidak sabar ya untuk menyaksikan tatap muka sinkronus karena langsung bisa bertatap muka dengan Anda. Baik, itu saja saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.